banget. Ya. Sutria. Ya, bagus. Mantan Seven Icon. Oh iya, Tapi Seven Icon ya. mohon maaf, gue Ya. boleh agak sedikit komplain gak? Boleh, Kenapa? apa sih? Sama kameramen yang sebelah sini ya. Kenapa? Kayaknya udah mulai milih yuk. Kenapa? Pas dia muncul ke kita sama Iya. ke gue kayaknya ngerasa berat. Terus habis itu ke Jirayut. Habis ke Jirayut gue udah standby. Kok dia nggak ke kita ya yuk? Mungkin dia kasih Enggak, kalian aku bukan. kali ya. Iya, itu lebih namanya kenyamanan. Iya, benar itu. Iya. Itu lebih Oke, kenyamanan. Milih lo ya. Ya, Gak ya. apa-apa, berarti udah ketahuan yang nyaman ya sayangnya. Iya. Gak apa-apa kok, aku open kok. Aku open, ya open. Open cup ya. Open cup ya. Oke, untuk judul hari ini Jirayut temenin kita. Yeay. Untuk Gak apa-apa ya. Gak apa-apa Gak dong. apa-apa Ya. dong. Dong, seru. Iya seru, aku senang banget. Sebelum lanjut, suara ayam Thailand. Oh masih ya. Iya. Pasti dong, gimana? Ketawa ya. Iya. Pasti di rumah pasti ketawa. Ketawa, iya. Coba, Coba, ya. kalau ayam Thailand bunyinya gimana sih? Tuh. Padahal telur ya. Padahal telur loh. Kalau ayam blok M gimana sih, Wen? Emang ayam blok, ada ayam blok yang apa? Ada beda om, ada om, uang kos om. Oke, judulnya adalah Nyanyi. Nyanyi mana aku? Sakit hati. hari ini kita kedatangan seorang wanita yang tangguh. Ya, dan juga tegar ya, meskipun banyak sekali masalah yang dia hadapi, tapi dia tetap bisa survive. Strong, Dia bisa strong dan terus memberikan energi positif untuk teman-temannya, untuk dia bekerja ya. Kita panggil ini dia, Mawar Dimas. Silakan duduk. Silakan. Oke. Mawar. Agak tengah. Ini ngomong Mawar ya, kalau lagi ngomongin Mawar ya, aku pernah bahas di kontenku sendiri gitu. Lama nggak ketemu, kontak-kontakannya cuma sosial media, sering lihat Insta story. Atau gue minta makanan. atau nggak gue kirim makanan juga ke dia gitu. Jadi tiba-tiba ada berita ini, gue tuh kaget telat 2 hari. Berita udah rame, gue nggak ngeh gitu ya. Nah, Mawar ini mungkin kan ada sebagian mungkin manis yang ada di rumah, pengen tahu juga secara live ya. Ini awal sosok yang sekarang ini menjadi pendamping mantan Mawar ini jadi babysitter ini awalnya ya, aku udah pernah bahas juga ya memang ya. Tapi jadi awalnya itu bukan dari agent kan? Bukan dari agent. Jadi memang awalnya dari mantan suami. dia. Memang jadi memang biasanya tuh udah emang nggak pernah pakai Ya. neni atau itu ya. Nggak pernah, belum pernah pakai. Jadi memang rencana awalnya pun bukan untuk babysitter tapi untuk bantu-bantu di rumah. Ya. Karena ya susah-susah gampang kan nyari yang kayak begitu, cocok-cocokan. Ya, Akhirnya biasanya gonta-ganti kayak gitu biasanya. Mawar cari, mantan suami juga cari, entah itu dari pegawainya. Pot, sabar lu. Ya. Gitu. Jadi waktu itu ada langganan cukur rambutnya mantan suami nawarin, katanya ada tetangganya di kampungnya yang mau kerja gitu, anak umur 22 tahun. Ya nggak ada pikiran apa-apa sih gitu ya, kalau mau kerja yang penting saya nggak mentingin pengalaman kerja atau apa, yang penting kemauannya aja dulu gitu. Oke. Itu awal mulanya. Oke, ini ada artikel lagi mau kita bahas yang bisa dijawab sama Mawar ya. Apa artikelnya? Silakan. Mantan suami nikahi babysitter anaknya, babysitter anaknya. Mawar Api merasa terhianati. Kami makan satu meja. Ya.
Itu betul. Kalau dia makan satu meja bener Mawar sama siapa aja dia makannya bareng gitu. Ya kan sama-sama aja ya. Maksudnya saya nggak pernah membeda-bedakan orang yang kerja sama penghuni rumah lain gitu. Jadi kalau saya lagi beli makanan ya saya hitung juga bareng-bareng, ayo gitu. Ya makanan nih pasti lebih baik kita makan sama-sama daripada mubazir gitu. Iya. Nggak pernah sama sekali memperlakukan dia beda, malah saya ngerasa seperti adik sendiri gitu. Mawar di meja itu nggak ada rasa, kan biasanya khususnya babysitter itu ada intens canggung ya, atau mungkin konteks komunikasi dengan ibunya itu akan lebih banyak. Iya. Nah, konteks mengenai anak itu lebih banyak ke Mawar atau ke bapaknya? Si babysitter untuk komunikasi? Ke bapaknya. Oke. Iya, itu saya juga kurang ngerti karena harusnya dia itu kalau ada sesuatu hal di rumah yang menurut dia kurang serak gitu ya, kan harusnya ke saya karena yang ada di rumah itu 1 kali 24 jam kan saya. Tapi Rumah tangga ya. betul. Jadi tapi yang sering saya ketemuin itu mantan suami saya dulu itu nge-forward chatnya mantan babysitter saya ke saya. Sampai saya bilang, kenapa apa-apa dia bilangnya sama kamu ya gitu, kok nggak ke saya? Ada rasa apa saya kesannya kayak galak, kayak judes, padahal saya nggak pernah. Maksudnya setiap hari, setiap jam makan saya selalu bilang, ayo makan gitu. Karena dia kan kalau saya lagi makan suka nggak mau makan sama-sama, tapi kalau lagi ada mantan suami di rumah ya suka makan sama-sama. Saya nggak ada pikiran aneh-aneh, betul deh, beneran. Beberapa kali saya temuin dia makan sama-sama di meja, tapi saya tidak sama-sama di meja. Jadi makan sama-sama iya betul satu meja, tapi tidak bersama saya. Dengan anggota lain iya, dengan anak-anak dan papanya anak-anak gitu. Ya. Oke, nah ini ada hal yang membuat saya sampai sekarang ini masih belum bisa, seandainya itu ada di posisi anaknya ya. Ini ada anaknya Mawar ini sempat chat dengan ayahnya dan kita bisa lihat tayangannya ya, fotonya ya, foto capturean. Oh ini Mawar. Itu ini Mawar itu dengan mantan suami. Bukan, itu chatannya anakku yang nomor 1. Itu saya yang IG storyin. Iya. Karena kan kalau anakku kan nggak mau ke papanya. Okay. Jadi sudah dari di hari sebelum pernikahannya 2 hari nggak bisa dihubungin. Anaknya kan udah komunikasi langsung, udah direct. Jadi itu dia sebetulnya masih panjang ke atas, itu masih ada yang Didi are you okay gitu. Please pick up the phone gitu. Terus awal-awalnya gitu kan. ping. Jangan yang dari sini dong. Dede terima rapi deh kalau konten. Anak zaman sekarang tuh dari atas. Ya betul. Iya ini deh ada urutannya. Aduh nggak bisa Nah itu tulisan diinvestigasi saya. ini. Jadi ini alasan kenapa saya pertama kali nge-blow up. Karena sebetulnya masalah ini ke blow up itu muncul bukan dari saya. Oke. Jadi Ya tuh, Daddy, are you responding? Are you responding to me? Gitu. Didi please respond. I beg you. Itu saya memohon loh dia. memohon. Meminta benar-benar. Iya. Please, dada. Wow. ya ini biasanya ketika permohonan seorang anak itu ya memang anak banyak mau gitu. Tapi ketika anak mengucapkan kata please atau memohon itu ada sesuatu ungkapan yang dia ingin sekali. Pengen bicara, Ya, pengen banget. dia Sampai ingin nanya, ibu udah bisa menghubungi Didi gitu? Belum nak gitu. Nanti kalau sudah pasti saya kasih tahu. Dan saya nggak bilang macem-macem. Demi Tuhan saya bilang sama dia mungkin Didi sedang sibuk bekerja. Walaupun saya tahu dia sedang merayakan pernikahan. Tahu. Jadi saya itu tahunya dia menikah tanggal 21 itu benar-benar tanggal 21-nya saya tahu. Dari temennya saya tanya. Jadi gini, kan dia tidak bisa dihubungi ya. Dari 20 malam sudah tidak merespon chat saya. Saya tanya, saya cari-cari ke sana kemari, ada temennya yang bilang bahwa hari ini loh mereka menikah. Terus terang waktu saya tahu itu agak gemeter ya, maksudnya kan saya tidak masalah kalau dia mau menikah, urusan dia menikah ya sudahlah masing-masing gitu. Tapi beritahu aja gitu. Jadi jangan, soalnya anaknya dari kemarin nanyain, itu permasalahannya. Jadi di tanggal 21 itu dia udah nggak bisa dihubungin. Teman-temannya bilang bahwa iya
hari ini mereka menikah. Tiba-tiba saya buka Instagram, ada yang mention. Ada yang mention foto dan video pernikahan mereka. Yang nggak lain dan bukan adalah wedding organizer-nya sendiri. Gitu. Oke. Nah, jadi sebenarnya ini biar tidak rancu ya, manis yang ada di rumah. Jadi ya Mawar tidak mempermasalahkan Tidak. pernikahannya, tapi Tidak. masalahnya adalah kalau memang ada pernikahan lu ngomong, jadi gue bisa jelasin ke anak lo, kasih alasan yang tepat sehingga dia tidak akan membenci lu karena lu nggak respon dia. Iya, Gitu iya. sebenarnya masih tujuannya supaya Semuanya baik-baik aja lah gitu. di mata jangan anaknya nyakitin. bapaknya juga tetap baik gitu ya maksudnya Mawar ya. Biar nggak ada kebencian. Yang saya takutin itu justru luka hati anak saya yang nggak bisa keomongin sama anak karena dia Iya. masih 8 tahun kan. Jadi saya ngerasanya itu beban dan PR saya sebagai ibu. Untuk menyembuhkan luka anak itu concern saya nomor 1 sekarang. Mawar, semua orang tahu Mawar Afi ya itu di era sebuah kompetisi musik adalah sebuah yang bergengsi ya Mawar. Bahkan Mawar mulai banyak dikenal setelah mengikuti kompetisi itu ya. Dan Mawar sibuk sampai benar-benar tidak ada waktu untuk bisa manjain diri Iya, atau iya. semuanya punya kesibukan. Tapi memutuskan untuk menikah akhirnya meninggalkan semua pekerjaan Iya, untuk betul. suami. Iya. Itu memang keputusan saya sendiri. Jadi memang Mawar pengennya begitu udah nikah pengen benar-benar istirahat fokus buat suami dan mempersiapkan diri untuk jadi seorang ibu gitu. Oke. Nah, tapi kan pada saat itu penghasilan lu sudah besar. Iya. Yang lu bisa dapatkan sendiri gitu. Iya betul. Jadi itu ya dengan segala kesederhanaan yang kita punya karena Mawar masih punya tabungan dari dulu-dulu gitu ya udah. Lillahi ta'ala aja jalanin aja rezeki nanti ada gitu pikirannya gitu aja. Intinya udah capek aja gitu ya. Iya. Jadi udah nggak semata-mata ngoyo nyari duit gitu kasarnya gitulah. Oke. Dan awal anak yang pertama ya, malah yang jauh lebih menguatkan Mawar. Ya? Iya betul dewasa sekali. Awal di situ lu sebenarnya nggak ada pengen sedih. Enggak. Tapi ketika dia yang jauh lebih kuat dari lu yang Iya itu yang bikin hancur. Sebetulnya kalau dibilang apakah saya cemburu, ya terserah mau percaya atau enggak, tapi saya nggak cemburu. Jadi pada saat saya tahu ada rasa kemarahan, ada emosi itu semata-mata kayak ngerasa gini loh, tolong kasih saya jeda nafas. Dengan sebetulnya gini loh, mau saya masih ada rasa cinta atau enggak, 9 tahun bersama itu bukan waktu yang sebentar. Ya, perceraian sendiri itu adalah satu pukulan sebetulnya. Ya. Mempersiapkan diri untuk menerima kenyataan bahwa saya baru bercerai loh. Ya. Itu kan baru Januari kemarin. Ya. Baru tanggal 21 Januari saya ambil akta cerai saya di pengadilan agama. Tiba-tiba tanggal 14 saya dikasih tahu bahwa dia akan menikah. Apakah pada saat itu Mawar marah? Enggak, saya mengucapkan alhamdulillah setidaknya ada yang bisa menggantikan saya mengurus pasangan papanya anak-anak gitu ya. Lebih kagetnya lagi karena saya benar-benar ngerasa nggak dikasih nafas tuh gini kok. Oke 14 Februari dia bilang mau menikah, nggak masalah gitu. Yang bikin saya stres itu waktu saya tahu siapa orangnya karena itu jelas-jelas jadi PR Mawar banget untuk ngejelasin ke anaknya. Iya. Karena tanpa Mawar harus ngomong apa-apa terbukti anaknya bertanya. Kenapa Teteh digendong sama Didi? Iya dong, dia selama ini mengenal wanita ini kan mbaknya di rumah. Tiba-tiba gendong-gendongan di TV. Ada kissing, ada peluk dan ya apa namanya on manis gitu loh. Iya, iya. Ngasih itu kan anak saya ngerti gitu. Jadi Ya anak sekarang jauh lebih cepat ngerti ya. karena biasanya yang dia lihat itu papanya itu peluk saya, cium saya. Kok sekarang malah mbaknya yang dicium? Itu saya susah. Sampai sekarang masih belum bisa. Belum siap jika ada pertanyaan itu. Sudah ada kok, tapi masih tetap nggak bisa untuk ngejelasin gimana ya supaya saya tidak menjelekan papanya gitu loh. Gimana caranya saya ngejelasin ke anak saya supaya anak saya tidak marah. Karena kemarahan itu sudah ada. Jadi kemarahan itu sudah ada, saya bisa tahu karena dari raut mukanya anak Ya. yang sangat periang dan manis tiba-tiba mengucapkan I will get my revenge, itu kan luar biasa. Itu berarti mentalnya udah kena. Ya. Itu yang maksud saya, tolong kasih saya nafas. Sampai saya bilang, kalau kamu tidak bisa merubah mempelai wanitanya, kasih jeda waktu. 3 bulan deh tunggu masa idah saya selesai. Kok nggak sabar banget
Oke, Mawar ini berarti concern di sini adalah Mawar lebih ke psikologi tentang anak. Betul. Jadi tidak, mudah-mudahan pemberitaan enggak. tidak mengerucut ke kanan kiri ya biasanya. Jadi fokus bagaimana Mawar ke anak. Jadi Anak aja loh. tidak punya rasa cemburu. Enggak, sudah tidak. Saya apalagi dengan berjalannya waktu dari sejak kejadian ada rasa emosi, ada marah, iya. Wajar, Wajar. karena kaget yang kayak dor gitu. Baru cerai terus dapat lagi berita begini kan kayaknya kayak nggak habis-habis gitu ya. Tapi kalau sekarang tuh saya udah bener-bener urusan dia dan istrinya yang sekarang saya bener-bener nggak urusin kau beneran. Udah nggak mau tahu, udah nggak mau. Cuma pengennya tuh papanya dirangkul dong anak-anaknya gitu loh. Ya. Karena gimana pun kan anak nggak ada yang namanya bekas anak Iya. gitu. Oke, nah ini kembali lagi aktivitas atau kegiatan yang ada di rumah. Mawar waktu ada suami, maksudnya kan manja-manjaan biasa ya. Iya biasa. Nah, tapi Mawar pernah ngelihat reaksi dari babysitternya atau enggak? Kalau saya tuh kebiasaan kalau di kamar nggak mungkin lah dia lihat ya. Iya. Tapi kalau misalnya di sofa ruang TV gitu, kalau misalnya saya termasuk orang yang suka gelendotan gitu, manja lah gitu. Kalau misalnya duduk di sofa nonton sama-sama gitu, kadang-kadang anak saya juga yang nomor 1 itu suka di tengah atau nonton apa. Iya, dia sih seringnya ke atas, nggak pernah mau ada bersama-sama kalau ada saya. Tetapi kalau saya berada di kamar dan bapaknya ada di sofa, walaupun bapaknya tiduran di sofa L, dia tidak sungkan untuk berada duduk di sebelah bapak. Dan itu sering maksudnya beberapa kali saya menemukan dia selalu tidak jauh dari mantan suami saya. Gitu. Oke. Ya, dan kalau rumah sendiri ada CCTV atau enggak? Jadi gini, memang pada saat itu memang harusnya ada ya, sudah dibeli itu CCTV itu sudah dibeli, sudah datang juga orang yang pasang sampai kita berencana untuk menambah titik-titik CCTV. Tapi nggak tahu kenapa itu hanya menjadi wacana sampai itu CCTV cuma jadi ada aja ngebelundung gitu di rumah. Tapi nggak dipasang-pasang. Enggak dipasang. Oke. Baik, ada artikel lagi mau kita tanyakan sama Mawar ya. Apa artikelnya? Silakan. Polisi akan menilai Mawar Afiq terkait dugaan pencemaran nama baik. Oke. Kalau Mawar sendiri ini akhirnya ada berbicara, memberikan statement salah gitu ya. Tidak memberikan statement juga terkesan mengiyakan. Kalau Mawar menanggapi gitu deh ya. Menanggapi hal yang ada berita yang lagi ini gimana Mawar? Alhamdulillah aja lah kok. Jadi gini, saya percaya apa yang terjadi di dalam hidup saya tuh nggak ada yang kebetulan. Ya, sampai ke masalah perceraian ini, sampai caranya bercerai seperti ini, sampai pasca bercerai begini dan sekarang ada masalah baru dengan pemanggilan polisi. Insya Allah Mawar ikhlas, mau dijalanin aja mau gimana, kita kan cuma manusia kok. Ya, semuanya Mawar kembalikan lagi sama Allah, dia yang punya kuasa atas hidup saya, atas rezeki, maut dan segalanya Allah yang punya Mawar. Jadi mungkin ini memang caranya Allah untuk ngedidik Mawar biar Lebih kuat ayo lagi. loh, gua tempa masalah segede apapun kuat loh, kuat. Apalagi sekarang kan saya punya amanah dari Tuhan, ada 3 orang yang harus saya nafkahi. Jadi kalau udah ngomongin anak udah gemeter-gemeter aja nih suara nih. Jadi mungkin ini salah satu cara Tuhan untuk bikin Mawar punya barikade diri yang lebih kuat lagi. Gitulah, udah nggak apa-apa. Jalanin aja. Mawar, jujur dari hati ini kita sebagai kakak dan adik ya, sahabat lebih dari itu. Mawar capek nggak saat ini? Capek. Sebenarnya mah udah nggak mau nangis sebenarnya. Karena saya yang takut tuh gini loh. Beneran nggak mau kelihatan nangis di rumah, nggak mau kelihatan nangis di TV. Karena saya nggak mau ngelihat anak saya kalau lihat tayangan ini makin hancur perasaannya. Kalau dibilang capek sebagai manusia biasa, saya overwhelmed, ya. Dengan segala tanggung jawab yang saya punya dari dulu.
capek, ada rasa capek. Tapi sekali lagi saya percaya kenapa Tuhan bisa kasih segalanya ini sama saya. Sampai saya dikasih amanah 3 orang anak yang luar biasa, soleh, soleha. Yang baik-baik, yang manis, yang gak banyak nuntut. Yang selalu sayang sama saya, selalu perhatian. Enggak lah, Mawar kuat lah, insya Allah. Tapi gue sempat hanya bisa menyemangati ketika Mawar bilang, kok gue siap kerja lagi. Jadi buat gue di saat masalah yang dia lagi banyak hadapin, tapi dia, ya gue siap kerja karena Buat anak-anak. gue nggak kerja pun masalah tetap ada. Iya, Ya. iya betul. Iya nggak gitu Mawar? Ada sedikit gamang ketika apakah Mawar mau mulai kerja lagi karena harus meninggalkan anak-anak di rumah ya. Saya tuh orangnya kangenan banget gitu. Tapi kalau saya nggak kerja ntar anak-anak gimana? Jadi sekarang udah mikirin untuk anak-anak. Iya, Untuk utamanya concernnya saya udahlah yang namanya luka hati kalau saya bicara sebagai mantan istri atau sebagai wanita, saya kesampingkan dulu. Saya mau sekarang tuh berpikiran lebih ke jadi ibu aja gitu. Ada saat titik di mana sekarang kita bisa ketawa, ya, lupa dengan apa yang lagi kita hadapin. Sekarang kita bisa joget, bisa seru. Insya Allah. Tapi di posisi Mawar, mungkin saja, ya, dia tidak bisa menahan apapun yang ada di pikirannya dia, terutama rasa takut. Ketika saat 3 anaknya tertidur, kamu sendiri. Iya. Apa rasa takut yang Mawar takuti ketika ya lu lagi belum ada teman diskusi dan yang gak ada yang bisa bikin lu ketawa, gak ada yang bisa bikin ini, apa yang ada di pikiran lu saat itu? Mawar cuma takut kalau anak-anak itu sebetulnya menyimpan luka hati yang dalam. Saya yakin dengan perceraian aja itu kan sebetulnya sudah melukai anak-anak ya. Ditambah kejadian ini, sedalam apa lagi lukanya itu kok. Jadi sebisa mungkin Mawar tuh cuma pengen gak nambah-nambahin lagi luka anak-anak. Ada omongan yang lumayan lucu dari anak nomor 1 ya. Tapi sekaligus ngiris hati gitu. Kayak pernah suatu hari saya mau pergi gym, dijemput sahabat saya cowok, sahabat lama, Koko juga kenal, Dani ya. Dani iya, itu sahabat kita 17 tahun. Saya bilang, dia tanya, is that your boyfriend? Bukan, saya bilang sabar nak gitu. Terus dia ngomong lagi, tapi kan aku gak punya daddy. Saya bilang, no, kamu punya daddy. Didi will always be your father. Ya, Didi selamanya akan selalu jadi papa kamu. Cuma saat ini biarin ibu bersenang-senang sama kalian dulu gitu. Kasih saya kesempatan untuk bisa membahagiakan kamu sebagai ibu sekaligus ayah. Ya, cuma itu aja. Di satu sisi saya ketawa kayaknya buru-buru banget nyuruh gue. Tapi di satu sisi kayak itu curahan hati seorang anak yang sebetulnya itu luka loh. Rindu itu dia. luka yang nggak sengaja dia sampein gitu. Dia ngerasa kehilangan papanya. Karena luka itu nggak hanya ya goresan Harus ya, tapi iya, betul. luka itu Ada banyak luka yang hal. nggak kelihatan. Mawar, tayangan ini akan menjadi tayangan yang mungkin saja bisa ditonton sama dia. Iya. Ya, sama ketiga anak Mawar. Dari hati ke hati Mawar. Apa yang ingin kamu sampaikan untuk masa depan mereka dan menyemangati mereka di posisi yang sekarang ini tidak mudah juga menjadi mereka. Silakan. Ini mas saya cengeng pasti. Bismillah ya. Anak-anak ibu, apa yang terjadi sekarang bukan kesalahan kalian. Ya, apa yang terjadi sekarang karena keegoisan ibu dan Didi. Ya, perpisahan ini murni kesalahan kami berdua. Maafkan, ibu dan Didi belum bisa jadi orang tua yang sempurna. Tapi yang pasti apapun yang akan kami lakukan ke depannya, itu semata-mata untuk kalian, untuk yang terbaik buat kalian. Cita-cita ibu tentu aja mau menyekolahkan kalian ke sekolah terbaik setinggi-tingginya, biar kalian bisa jadi orang. Ya, hidup bahagia, hidup sejahtera, bisa bermanfaat untuk lingkungan kamu. Amin. Kita masih bersama Mawar, kita kembali setelah yang satu ini, tetap di Brownies, obrolan manis. Mewek lagi.